Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum dari itu, mari kita bersatu teduh sejenak, kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dalam Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Beginilah isi firman Tuhan. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yesus dibaptis, Roh Kudus membawa dia memimpin Yesus ke padang gurun, di mana selama di padang gurun 40 hari 40 lamanya Yesus dicobai oleh iblis. Di dalam 40 hari, selama 40 hari dari padang gurun, Yesus dicobai iblis sebanyak 3 kali. Yang pertama, iblis mengatakan kepada Yesus, "Jika engkau benar adalah anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini dan ubahlah dia menjadi roti." Yang kedua, iblis mengatakan kepada Yesus, mencobai Yesus, "Jika engkau benar anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka semua malaikat akan menolongmu." Dan yang ketiga, Yesus dibujuk, ditawarkan harta duniawi, ditunjukkan segalanya oleh iblis. Lalu iblis mengatakan, "Semua yang ada di sini akan kuberikan kepadamu jika engkau mau menyembah aku." Namun apa yang terjadi saudara-saudariku yang terkasih? Justru tawaran yang dilakukan, yang diberikan oleh iblis kepada Yesus, itu tidak membuat hati Yesus luntur, tidak membuat Yesus menjadi terayu dan terbujuk. Walaupun iblis menawarkan kehormatan, walaupun iblis menawarkan makanan, walaupun iblis menawarkan kekuasaan, segalanya, tetapi di dalam nats ini dikatakan Yesus berhasil memenangkan ujian itu, dan dia tidak terayu, tergoda oleh bujukan. Apa yang membuat Yesus memenangkan pertandingan itu, memenangkan ujian itu? Dikatakan di dalam ayat ini, yang pertama, karena Roh memimpin dia di ayat 12, dan di ayat 13 dikatakan malaikat-malaikat melayani dia. Ini mau mengatakan kepada kita bahwasanya Yesus tidak dibiarkan seorang diri melalui ujian-ujian, cobaan-cobaan yang datang kepada dia. Dia selalu disertai oleh Roh Kudus, dan malaikat selalu bersama dengan dia melayani dia. Hal ini juga mengingatkan kepada kita saudara-saudari akan firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan kepada kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Roh Allah selalu ada sama kita. Roh Tuhan selalu ada pada kita. Dia selalu menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dicobai, diuji seorang diri. Dia pasti akan memberikan pertolongan sehingga kita bisa melalui masa-masa sulit itu. Yang kedua, apa yang membuat Yesus bisa memenangkan, bisa lolos dari ujian itu? Yesus berani mengatakan,
tidak untuk segala sesuatu. Dia tidak kompromi dengan dosa. Inilah bukti buah dengan ketaatannya kepada Allah. Dan hal ini juga mengingatkan kepada kita di dalam Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lain daripada itu berasal dari si jahat. Oleh sebab itu, budayakanlah untuk tidak kompromi dengan dosa. Katakan ya, katakan tidak. Janganlah bersikap abu-abu di tengah-tengah dunia ini, apalagi berkompromi dengan dosa. Selalulah berani mengatakan tidak untuk dosa. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, padang gurun saat ini bisa direfleksikan masa-masa sulit yang sering kita hadapi saat ini. Selalu banyak tantangan, selalu banyak cobaan yang datang ke dalam hidup kita. Tetapi ketika kita bersama Tuhan, semuanya akan bisa kita lalui. Badai pasti berlalu. Tuhan memberkati. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini, mengawali hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa selama di dunia ini kami selalu akan menghadapi tantangan cobaan. Tapi ketika kami bersama-Mu Tuhan, kami mampu melewati semua itu. Dan kami diajarkan dengan firman-Mu pada hari ini, agar kami berani mengatakan tidak akan segala sesuatu dan tidak berkompromi dengan dosa. Oleh sebab itu, berkati kami, urapi kami semua Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang berkarya dalam hati kami, berkarya dalam pikiran kami, memberkati kami semua, memberkati keluarga kami. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Jikalau ada di antara mereka yang berulang tahun kelahiran, Tuhan berkati, berikan kesehatan, ulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan menambahkan berkat di tengah-tengah keluarga mereka. Jikalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Jikalau ada di antara anak-anak kami Tuhan belum mendapatkan pekerjaan, pasangan hidup, dan juga belum mendapatkan keturunan, Tuhanlah yang memberikan pasangan hidup yang sepadan, yang sesuai dengan iman mereka, pekerjaan kepada mereka, dan memberikan keturunan kepada mereka. Engkaulah Tuhan yang memberkati bersama-sama dengan kami semua. Amin. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan semakin memberkati, menambahkan berkat kepada kita semua, memberikan kesehatan, umur yang panjang, apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Kiranya Tuhan memberikan semua itu. Semua indah pada waktunya. Ooh.